Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi. Tidak bosan-bosannya Ibu menyapa kalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan ya nak ya. Materi kita yaitu akuntansi keuangan. Ya, minggu lalu sudah kita bahas tentang yaitu materi jenis-jenis hutang dibagi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Sebenarnya kalau jangka pendek ini sudah kita bahas di kelas 11. Kemudian yang jangka panjang akan dilanjutkan di kelas 12. Kali ini yaitu membahas materi salah satu dari hutang jangka panjang yang sudah Anda ketahui dari materi sebelumnya, yaitu ada bermacam-macam ya nak. Yang kita bahas pertama adalah tentang hutang hipotek. Ya, hutang hipotek yaitu kewajiban jangka panjang yang dijamin dengan harta-harta yang tidak bergerak. Jadi harta yang tidak bergerak itu biasanya nominalnya yang mahal ya. Misalnya tanah, misalnya bangunan, ya nak ya. Misalnya lahan pertanian atau perkebunan, begitu ya nak ya. Jadi bermacam-macam. Biasanya pinjaman ini dilakukan di bank ya, dalam waktu yang lama. Jadi berikut adalah contoh soalnya, perhitungannya, dan contoh penjurnalannya. Baiklah, berikut ini kita ambil sebuah contoh, yaitu contoh salah satu hutang jangka panjang ya. Contohnya salah satunya adalah contoh perhitungan hipotek. Nah, di sini ada soal ya, contoh soal hipotek. Kita lihat apa bunyi contoh soalnya. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT Indofood meminjam uang kepada Bank Mandiri Cabang Medan. Itu ya nak. Dengan nilai 1 miliar. Kita perbaiki. 1 miliar rupiah. Nah, itu dia. Dengan nilai 1 miliar rupiah. Dengan jaminan sebidang tanah dan gedung senilai kita perbaiki 2 miliar rupiah. Nah, itu dia ya. Senilai 2 miliar rupiah. Ya. Lama pinjaman 5 tahun. Bunga 12% per tahun. Biaya yang dibebankan oleh bank antara lain yaitu ada biaya administrasi Rp250.000. Yang kedua ada biaya notaris Rp5 juta. Kemudian yang terakhir ya, biaya provisi sebesar 0,5% dari pinjaman. Nah, pinjamannya tadi disebut yaitu 1 miliar rupiah. Jadi dikalikan 1 miliar dikali dengan 0,5%. Itulah namanya provisi kredit. Nanti kalau ada yang kurang jelas Anda boleh tanya. Jadi ada ketiga biaya tersebut. Inilah akan kita hitung. Ya nak ya. Bagaimana perhitungannya? Kemudian setelah dihitung biasa di dalam akuntansi yaitu dibuat jurnalnya, begitu ya. Nah, jadi berikut ini adalah perhitungan dan jurnal yang dibuat dalam soal ya pinjaman hipotek ya. Baik anak-anak, berikutnya ini tentang penjurnalannya ya. Kita lihat dari transaksi yang tadi barusan kita buat jurnal. Jurnal yang pertama yaitu tanggal yang pertama pada saat transaksi tersebut ya,
yaitu tanggal 2 Oktober 2019. Jurnalnya adalah ini ya, Anda lihat tadi, yaitu kas ya. Dapat pinjaman berarti kas ya nak ya. Kemudian kas, selain kas beban administrasi, nah, itu ya nak ya, kreditnya pada hutang hipotek. Nah, itu ya jumlahnya. Nah, Anda lihat, Ibu ulangi, kas, beban administrasi pada hutang hipotek ya. Beban administrasinya yaitu 250.000 tambah 5 juta tambah 5 juta. Nah, seperti penjelasan tadi, totalnya adalah 10.250.000. Berarti kasnya 1 miliar dikurang 10 1.000.000 dikurang 10.250. Kemudian jurnal yang berikutnya yaitu mencatat jurnal, yaitu menghitung beban bunga. Biasanya akhir periode yaitu kita buat jurnal penyesuaian. Di akhir periode dari tanggal transaksi bulan Oktober sampai ke Desember 2019 ada 3 bulan. Itu kita buat penyesuaiannya ya nak ya. Yaitu transaksinya di tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya adalah beban bunga di sebelah debit, kemudian pada utang bunga. Kenapa utang? Karena belum jatuh tempo, tapi sudah harus kita perhitungkan di akhir periode. Itu jurnalnya. Kemudian jumlahnya atau perhitungannya kita buat ya nak. Untuk beban bunga akhir periode tersebut. Perhitungannya adalah 1 miliar ya, 1 miliar rupiah dikali dengan jumlah bulannya, yaitu ada 3 bulan. Jadi 3 kita bagi 3/12 kali, baru persentasenya. Persentase bunga tersebut ya nak ya, 12%. Hasilnya adalah tuh kita hitung 1 miliar kali 3/12 kali 12/100 dapatlah 30 juta rupiah. Nah, jadi jumlah ini sebagai jumlah jurnal di penyesuaian 31 Desember 2019 ya. Debit beban bunga 30 juta rupiah pada kredit utang bunga 30 juta rupiah. Gitu ya nak ya. Ibu rasa tidak terlalu sulit untuk sementara ini. Mudah-mudahan anak-anak paham ya nak. Tuh ya, 30 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Dilanjutkan dengan mencatat jurnal pembalik. Jadi biasanya setelah ada penyesuaian di akhir Desember ya, kemudian di awal tahun berikutnya dibuat jurnal pembalik. Jurnal yang tadi itu, penyesuaian itu akan kita balik. Posisinya kalau yang debit dikreditkan, yang kredit didebitkan. Begitu saja nak. Ya, jurnal pembaliknya adalah itu ya, utang bunga. Tadi utang bunganya di sebelah kredit, sekarang debitkan. Utang bunga pada utang bunganya yaitu 30 juta. Ya. Kemudian kreditnya adalah beban bunga. Nah, jadi kita buat kreditnya beban bunga, jumlahnya 30 juta rupiah gitu ya nak. Itulah jurnal pembalik ya, dibalik dari yang tadi 31 Desember ke awal periode berikutnya atau di 1 Januari tahun 2020 itu ya nak ya. Baik anak-anak, dilanjutkan kembali jurnal yang berikutnya, yaitu jurnal pada saat pembayaran angsuran yang pertama, yaitu 1 tahun setelah tanggal transaksi. Tanggal transaksinya 2 Oktober tahun 2019. Jadi jatuh tempo angsuran pertama dia 1 Oktober tahun 2020 ya, yaitu jurnalnya debit utang hipotek
Ya. Utang hipotek 200 juta rupiah. Dari mana 200 juta rupiah? 1 miliar dibagi 5. Karena jatuh temponya 5 tahun. Jadi angsurannya itu 200 juta rupiah. Ya. Kemudian debit yang berikutnya beban. Beban bunga. Beban bunganya selama 1 tahun. Kita hitung 1 miliar ya nak, kali 12 bulan per 12 kali persentasinya tadi dijelaskan 12%. Itu ya. Jadi hasilnya adalah 120 juta rupiah. Itulah beban bunga untuk 1 tahun. Jadi 200 juta ditambah 120 juta rupiah. Ya, gitu ya nak ya. Kemudian kreditnya pasti utang kita berkurang, ya nak ya. Akibat ada kas yang berkurang. Kreditnya kas sebesar 200 ditambah 120 juta, yaitu 320 juta rupiah. Nah, demikian ya nak. Itu dia contohnya. Anda boleh amati, kalau kurang jelas biasa bisa buat pertanyaan, kirim sama Ibu. Nanti lain waktu pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Oke anak ya. Demikian ya nak, contoh dari perhitungan hipotek dan jurnalnya. Minggu depan di lain waktu kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain. Jadi Ibu rasa sekian dulu ya anak-anak, semoga tetap semangat ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.